Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GBICC. Shalom, apa kabar? Saya percaya pagi hari ini kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Yesus Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya rindu kita semua berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Mari berikan salam sesama keluarga, suami istri, anak. Mari berikan salam senyum yang termanis. Sambil kita mau angkat pujian, kita mau katakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan, Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan bahwa hanya Dia yang kita ingini di bumi ini, saudara. Kita mau katakan dengan semangat bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada
Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudara, pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kita ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara, kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong hidup kita. Bahkan telinganya saudara tak kurang tajam untuk mendengar semua seruan hatimu. Angkat pujian ini sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya Yesus. Katakan dari awal saudara. Mari katakan sama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
ide yang dahsyat untuk kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan buat kami, untuk nafas hidup yang kami masih ada Tuhan. Kami tahu dan kami percaya ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami akan memuji Tuhan kembali, berikan kami semangat yang baru untuk kami tetap teguh dalam Engkau Tuhan Yesus. Bahkan dalam kami memuji Tuhan, kami memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Kami percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya saudara bahwa hanya nama Yesus, dia menara yang kuat dalam kehidupan kita. Dia adalah kota benteng kita yang teguh, dan dia adalah di atas segala-galanya. Mari saudara, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus, kita mau maju, kita menyatakan kuasanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dengan semangat angkat pujian ini saudara. Haleluya Jesus. Kami mau serukan namamu pagi hari ini. Katakan sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari sama-sama bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Namamu di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih. Kita percaya saat kita menyerukan nama Dia, Dia yang akan bertindak untuk menolong hidup kita saudara. Dan pagi hari ini saya percaya dan yakin Tuhan sudah persiapkan berkat yang luar biasa untuk kita melalui firman-Nya. Mari siapkan hati kita pribadi lepas pribadi untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Dan mari kita mau belajar menghidupi setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan melalui hamba-Nya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami setiap waktu kami menghidupi setiap firman, setiap kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak.
kudus setiap waktu. Haleluya Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Nya bawakan firman Tuhan. Kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita, kita bisa bertemu kembali lewat ibadah GBI ICC secara online. Pagi hari ini mari kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Kalau pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami membuka hati kami mau baharui pikiran kami, sehingga pikiran kami boleh seturut dengan pikiran-Mu Kristus, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa, menjadi jemaat yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan akan terambil di dalam surat 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa
dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah jemaat yang mampu menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa fakta yang menarik tentang jemaat di Tesalonika ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu tadi di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jemaat Tesalonika bisa menjadi teladan di wilayah sekitar mereka, bahkan di seluruh daerah sekitar Makedonia dan Akhaya. Dan itu merupakan satu pengalaman yang luar biasa yang mereka alami bersama dengan Tuhan ketika Injil disampaikan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat Tesalonika ini didirikan oleh Paulus dalam misi perjalanannya. Saat itu sebelum Injil dikabarkan, Bapak Ibu Saudara, mereka hidup di dalam kebiasaan dosa dan penyembahan berhala. Tetapi ketika Injil disampaikan lewat Paulus, di sana ada perubahan hidup yang luar biasa terjadi ketika penduduk menerima Injil, ketika penduduk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat kelima yang tadi kita baca, sebab Injil yang diberitakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Karena Injil memang diberitakan bukan hanya dengan kata-kata semata Bapak Ibu Saudara, tetapi ada satu kekuatan Roh Kudus, ada satu kepastian yang kokoh. Dan ketika firman Tuhan dinyatakan dengan kuasa Roh Kudus, ada kuasa untuk mengubahkan hidup seseorang. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa yang mampu mengubah pola hidup seseorang. Ada kuasa yang mampu mengubah cara hidup seseorang, sehingga orang itu bisa berbalik dan dia bisa melayani, dia bisa menyembah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Walaupun jemaat ini didirikan belum lama Bapak Ibu Saudara, mungkin sekitar 2 tahun setelah surat ini dituliskan, tetapi dalam waktu yang singkat ini mereka boleh melakukan yang terbaik. Mereka boleh
mengerjakan iman mereka dengan satu bukti yang nyata. Mereka mampu menjadi jemaat teladan di wilayah sekitar mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dalam hal apakah jemaat Tesalonika bisa menjadi teladan. Kita tadi sudah baca Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi jemaat Tesalonika mereka menjadi teladan di dalam hal pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Ketiga unsur inilah yang harus ada di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara. Menjadi jemaat Kristus atau orang percaya, kita harus memiliki ketiga unsur ini, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Iman, kasih, dan pengharapan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus kita kerjakan dengan penuh iman Bapak Ibu Saudara. Karena imanlah yang membuat kita akan tetap berdiri kokoh, yang membuat kita tetap berdiri teguh, melakukannya walaupun dalam keadaan apapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Misalnya Bapak Ibu Saudara, dalam dunia pekerjaan kita atau bisnis kita, ketika faktor-faktor lain seperti misalnya kondisi perekonomian, keterbatasan modal begitu ya, keterbatasan skill, seolah-olah membuat orang gentar untuk melakukannya. Namun jika ini adalah tuntunan Tuhan yang Dia mau kita kerjakan di dalam hidup kita, untuk kita melangkah dalam bidang pekerjaan kita, maka kita akan melakukannya dengan iman. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita. Kalau kita sudah berdoa tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita, dan Tuhan menuntun kita, maka kita penuh iman melakukannya. Walaupun dalam kondisi seperti apapun juga Bapak Ibu Saudara. Seperti faktor-faktor yang tadi kita sudah sebutkan bersama. Ada keterbatasan modal, keterbatasan skill mungkin ya, faktor perekonomian yang tidak stabil. Tetapi karena kita punya iman, Tuhan yang menyertai kita, maka kita bisa melakukannya dengan penuh kepastian. Amin Bapak Ibu Saudara. Juga dalam dunia pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan pekerjaan pelayanan kita dengan penuh iman. Kita lakukan dengan penuh semangat. Karena kita tahu yang kita layani adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita dengan penuh iman, dengan penuh semangat, kita kerjakan dengan penuh sukacita. Jadi yang pertama, jemaat Tesalonika menjadi teladan di dalam iman mereka, pekerjaan iman mereka Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ternyata mereka juga menjadi teladan di dalam usaha kasih. Usaha kasih yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika itu membuat mereka mampu mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitar mereka tinggal Bapak Ibu Saudara. Kasih harus dimiliki sebagai sifat khas orang percaya. Kasih kepada Tuhan juga harus diwujudkan di dalam kasih terhadap sesama. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu salah satu misi kita di dalam GBI ICC Bapak Ibu Saudara, yang ketiga apa? Kita rindu gereja kita punya misi membangun kepedulian terhadap sesama. Hal ini tentunya seturut dengan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, juga jemaat di Tesalonika Bapak Ibu Saudara. Mereka membangun usaha kasih. Mereka melakukan usaha kasih. Yang mereka lakukan bukan hanya kasih secara teoritis Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka melakukan usaha kasih secara praktis. Sekali lagi, bukan kasih secara teoritis, tetapi kasih secara praktis.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kasihnya benar-benar dinyatakan dan kasihnya benar-benar dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam komunitas orang percaya, mari kita belajar untuk terus membangun usaha kasih. Kita belajar untuk terus membudayakan usaha kasih gitu ya di dalam komunitas kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan, apa yang kita miliki yang bisa kita berikan. Mari kita bangun usaha kasih ini bersama-sama Bapak Ibu. Jangan biarkan apa yang kita pandang sebagai keterbatasan kita itu menghalangi atau menghambat kita untuk berbuat kasih. Nah, seringkali orang berpikiran atau berpendapat, saya belum punya sesuatu untuk bisa diberikan kepada orang lain. Saya belum bisa melakukan sesuatu yang besar yang bisa membantu orang lain. Kalau pikiran-pikiran kita dibatasi dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu, memang kemampuan kita terbatas, memang sumber daya kita terbatas. Tetapi saya yakin dan percaya, setiap keterbatasan itu tidak akan menghalangi atau menghambat kita. Ketika ada kasih di dalam hati kita, pasti kita bisa melakukannya secara praktis dan nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari dalam komunitas kita di GBI ICC, kita belajar terus membangun kasih dengan orang-orang percaya, kasih di dalam lingkungan kita, kasih di dalam keluarga kita. Terus kita lakukan bersama. Ada usaha kasih. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadikan jemaat Tesalonika ini sebagai jemaat yang teladan Bapak Ibu Saudara? Jemaat Tesalonika dikatakan menjadi teladan juga karena mereka punya ketekunan pengharapan. Apa itu ketekunan Bapak Ibu Saudara? Ketekunan itu adalah satu sikap kontinuitas, satu sikap yang berkesinambungan, terus menerus dilakukan untuk melakukan sesuatu yang diyakini Bapak Ibu Saudara. Jadi mentalitas orang yang tekun itu terlihat dari cara hidupnya, cara bekerjanya ya, cara berpikirnya. Orang yang punya mentalitas tekun, ketekunan Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan mudah menyerah untuk apa yang diyakininya, walaupun kondisi yang ada mungkin tidak mengenakan sekalipun. Tetapi karena ada ketekunan di dalam hidupnya, ada ketekunan di dalam sikapnya Bapak Ibu Saudara, dia tidak mudah menyerah. Misalnya Bapak Ibu Saudara, orang yang tekun di dalam pekerjaannya, kira-kira bisa sukses tidak Bapak Ibu Saudara? Banyak kisah membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang berhasil itu adalah orang yang tekun. Langkah awal mereka mungkin berat, mungkin banyak tantangan. Tetapi karena ketekunan mereka, karena ada semangat mereka, ada satu pengharapan mereka untuk mencapai visi mereka, mereka lakukan itu dengan tekun. Sampai pada akhirnya mereka mampu meraih apa yang menjadi visi atau tujuan hidup mereka. Nah, bagaimana dengan sisi kerohanian kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah punya ketekunan di dalam pengharapan? Sudahkah kita bertekun di dalam jam-jam saat teduh doa kita? Sudahkah kita bertekun di dalam setiap pembacaan Alkitab kita? Sudahkah kita bertekun di dalam jam-jam ibadah kita yang ada Bapak Ibu Saudara? Karena ketekunan juga akan membangun keintiman hubungan kita bersama dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kita bertekun dalam pengharapan. Seperti ayat 10 Bapak Ibu Saudara, jemaat Tesalonika mereka
Di sana dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kita bertekun sampai dengan kita menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan dapati kita sebagai jemaat-jemaat yang setia di dalam pengharapan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Paulus juga mengatakan dalam suratnya bahwa jemaat Tesalonika ini menjadi penurut Tuhan. Ayat 6 dikatakan di sana, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita harus tetap menuruti apa kata Tuhan, menuruti apa kata firman Tuhan, walaupun kita mengalami penindasan yang berat sekalipun. Tetap ada sukacita. Karena apa? Karena firman Tuhan dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tesalonika, selain mereka bertekun, selain mereka hidup dalam kasih, selain mereka punya iman di dalam pekerjaan mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka juga menjadi penurut-penurut Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan dilakukan dengan penuh sukacita. Jemaat Tesalonika juga dikatakan hidup dalam pelayanan kepada Allah. Seperti tadi dikatakan, ada perubahan hidup dari mereka penyembah berhala kepada mereka menjadi penyembah Allah yang benar dan hidup. Ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka hidup dalam pelayanan. Mereka lakukan itu dengan ketekunan dan sukacita. Tuhan menghendaki kita untuk hal yang demikian juga Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, kita harus bisa menjadi teladan. Termasuk kita jemaat Tuhan di GBI ICC. Mungkin umur kita masih muda Bapak Ibu Saudara. Baru setahun kita dibentuk bersama-sama dalam wadah ini. Tetapi seperti jemaat Tesalonika, walaupun mereka juga umurnya masih muda Bapak Ibu Saudara, dalam usia kerohanian mereka baru saja dibentuk, tetapi mereka bisa menjadi teladan. Mereka mampu menjadi teladan bagi wilayah mereka, dan itu memuliakan nama Tuhan. Hendaknya jemaat Tuhan bisa menjadi teladan bagi wilayahnya, teladan di dalam pekerjaan iman, teladan di dalam usaha kasih, dan juga teladan di dalam ketekunan pengharapan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita hidup bukan hanya sekedar hidup yang tanpa arti, tetapi baiklah kita hidup menjadi jemaat Tuhan yang mampu menjadi teladan di wilayah kita berada, dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita Tuhan jadikan penurut-penurut firman-Nya, dan kita bisa menjadi jemaat teladan di dalam kerohanian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjadi teladan di dalam kehidupan berjemaat kami Bapa. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah membebaskan kami dari setiap belenggu-belenggu dosa, dari setiap belenggu-belenggu yang tidak seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh Engkau bentuk, untuk kami boleh Engkau ajar,
di dalam firman-Mu ya Bapa, sehingga kami hidup dengan pola pikir yang dibaharui oleh firman Tuhan, dan kami semua bisa menjadi teladan di wilayah kami berada, dan semuanya itu untuk membangun jemaat Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Mereka boleh percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Mereka boleh berseru kepada Engkau Allah yang benar dan yang hidup. Semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan GBI ICC dimanapun berada. Kau yang berikan kekuatan, Kau yang berikan kesanggupan Tuhan, untuk mereka boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang menguatkan kami sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih buat setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia, pembangunan, dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan uang Bapak Ibu kepada rekening berikut. Untuk jadwal ibadah online, Bapak Ibu harap memperhatikan jadwal-jadwal ibadah online selama 1 minggu ke depan. Jadwal pelayan ibadah online minggu depan akan di-share di grup ICC Ministry. Jadwal pelayan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Saya jemput Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita sama-sama membacakan ini secara lantang dan penuh dengan iman. Visi: menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Demikianlah warta kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.